Hai minasan, konnichiwa. Kembali lagi ke mata kuliah Japanese in Use. Ya, nah sekarang kita masuk ke minggu ke-6 kita. Hari ini kita akan belajar mengenai waktu. Ya, kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengungkapkan jam, mengungkapkan hari, dan juga kita bakal bicara banyak mengenai hal tersebut. Yuk, kita belajar hari ini mengenai waktu atau kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita akan masuk ke dalam pelajaran kita hari ini. Tema besar kita hari ini adalah seikatsu atau kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, materi yang kita akan pelajari untuk bab pertama ini kita akan belajar nanji ni wa kimasu ka? Jam berapa kamu bangun? Ya. What time did you wake up? Ada dua tujuan pembelajaran untuk hari ini, yaitu kalian bisa berbicara mengenai apa yang kalian lakukan pada jam-jam tertentu. Kemudian kalian juga bisa bicara tentang bagaimana aktivitas rutin kalian sehari-hari. Ya. Nah, itu yang akan kita bicarakan hari ini, bagaimana kalian mampu untuk membicarakan dua hal tersebut. Ya. Kita akan mulai pada percakapan yang pertama. Percakapan pertama ini ada dua orang, yaitu Kara-san dan Shin-san. Kara-san dan Shin-san dua orang dengan keluarga negara yang berbeda. Shin-san orang India, sementara Kara-san orang Prancis, dan mereka sekarang sedang tinggal di Jepang. Sehingga mereka saling membicarakan waktu di negara mereka masing-masing. Kita coba dengar bagaimana cara mengungkapkan waktu di negara mereka masing-masing. 日本は今朝9時ですね。シンさん、インドは今何時ですか？朝5時半ですよ。フランスは？フランスは今1時です。午前1時。そうですか。 Ya, nah di pembicaraan barusan Kara-san bicara Nihon wa ima asa 9時ですね. Untuk mengkonfirmasi, sekarang di Jepang jam 9 ya. Nihon wa di Jepang, ima sekarang 9時ですね. 9時jam 9 ya. Kemudian dia bertanya, Shin-san, Indo wa ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Ya. Dia kemudian bertanya kepada Shin, kalau di India sekarang sedang jam berapa? Ya. Nah, di sini kita belajar bagaimana untuk menanyakan waktu. Untuk menanyakan waktu, kita menggunakan ekspresi nanji desu ka? Nanji desu. Ima wa nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Ya. Nah, bisa ditambahkan dengan kalau misalnya kita mau tanya negara lain, Indo wa ima nanji desu ka? Atau saya mau misalnya saya ingin bertanya waktu di Amerika. Amerika wa ima nanji desu ka? Ya. Kanada wa ima nanji desu ka? Ya, silahkan itu bisa disesuaikan negara-negaranya, atau yang penting kalian tahu cara bertanya menggunakan cara bertanya waktu, kita bisa menggunakan nanji desu ka? Ya. Nah, kemudian dijawab gojihan desu yo. Gojihan desu yo. Ya. Jam 5.30. Ya. Nah, kemudian Shin-san balik bertanya, François. Nah, ini balik karena kita menggunakan kata yang tidak formal di sini. Sebenarnya kalau dia ingin bertanya, François ima nanji desu ka? François ima nanji desu ka? Tapi karena pertanyaan tersebut sudah ditanyakan sebelumnya, dan Shin-san ingin menanyakan pertanyaan yang sama, sehingga bisa langsung digunakan subjeknya saja, François. Jadi kalau di Prancis, jam berapa sekarang? Ya. François ima 1時です。午前1時. Ya. Di Prancis sekarang jam 1. Gozen 1時. Gozen artinya subuh atau pagi hari, AM, jam 1 pagi. Ya, di Prancis sekarang jam 1 pagi. So desu ka?
Ya, di sini ditulisnya memang fung so desu ka, tapi sering terdengarnya seperti so desu ka, ya, seperti kita sedang bergumam. Ya, ini yang saya namakan aizuchi. Gunakan sebisa kalian bisa so desu ka atau so desu ka. Ya. Nah, itu cara kita bertanya waktu negara-negara lain. Nah, sekarang mumpung kita sedang kelas online, ada beberapa teman kalian yang tinggal di tempat yang zona waktunya berbeda ya, seperti yang di Gorontalo, atau misalnya yang tinggal di daerah Bali, tentunya memiliki waktu yang berbeda dengan kita yang ada di Jakarta. Nah, silakan kalian bisa praktekkan ini. Kita akan coba yuk. Silakan kita praktekkan nanti di kelas. Oke. Nah, sekarang kita akan maju ke percakapan yang berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke percakapan kedua, di mana Shinsang dan Nodasang sedang bercakap-cakap. Shinsang menanyakan kebiasaan Nodasang bangun di pagi hari. Nah, bagaimana cara bertanyanya? Kan tadi kalau kita bertanya waktu, kita gunakan nanji desu ka. Kalau kita mau bertanya kapan kamu bangun, nah, coba kita dengar bagaimana hal tersebut dipakai. 野田さんは毎日何時に起きますか？ 5時に起きます。早いですね。ええ。シンさんは？私は7時頃起きます。そうですか。 Di pembicaraan barusan pertama Shinsang bertanya, Noda-san, mainichi nanji ni okimasu ka? Mainichi nanji ni okimasu ka? Ya, Noda-san, kamu tiap hari bangun jam berapa? Nanji ni okimasu ka? Ya, kalau tadi kita bertanya jam berapa, sekarang nanji desu ka? Nah, sekarang kalau ingin bertanya kapan dia melakukan satu pekerjaan tertentu, maka desnya kita ganti dengan kata kerja. Ya, misalnya seperti ini, nanji ni okimasu ka? Nanji ni okimasu ka? Ini kita bisa ganti juga. Misalnya kita ingin bertanya kapan kamu makan? Nanji ni asa gohan wo tabemasu ka? Atau kita ingin bertanya, nanji ni benkyou shimasu ka? Ya, ini bisa disesuaikan tentunya. Nah, ini kalian bisa gunakan untuk bertanya tentang berbagai kegiatan yang dilakukan jam berapa biasanya. Ya. Dalam hal ini, Shinsang bertanya kapan Noda-san bangun. Kemudian dijawab, Goji ni okimasu. Saya bangun jam 5. Ya. Nah, jam 5 pagi. Ya. Meskipun kita asumsikan bahwa di sini pembicaraannya kalau bangun itu pasti pagi kan. Kalau misalnya bangunnya sore udah beda lagi ya. Nah, di sini goji desu. Hayai desu ne. Hayai desu ne. Hayai artinya cepat. Ya. Nah, ini kata sifat yang artinya cepat. Bisa ini untuk reaksi terhadap satu waktu tertentu ya. Misalnya kita mau bilang hayai desu ne, atau kalau misalnya ada yang bilang 10時に起きます。遅いですね. Nah, itu yang bisa kita seperti reaksi dari kalau misalnya kita bilang 何時に寝ますか? 9時に起きます。9時に寝ます. Ya, 早いですね. Atau 12時に寝ます. Saya tidur jam 12. 遅いですね. 大変ですね. Ya. Kita bisa sesuaikan itu satu reaksi-reaksi yang bisa kalian nanti pelajari gimana sih untuk bereaksi satu hal tertentu ya. Kemudian ditanya balik oleh Noda-san, Shinsang wa, ya, balik lagi seperti saya bilang seperti pembicaraan sebelum ini, di mana ketika Shinsang bertanya kepada Karapan, dia tidak perlu menanyakan lagi Shinsang wa nanji ni okimasu ka, ya, tidak perlu lagi ditanya seperti itu, langsung Shinsang wa, ya, Shinsang wa, watashi wa 7時頃起きます。そうですか。Ya, そうですか。7時頃起きますya, cukup normal, sehingga Noda-san bilang ya memang mungkin kalau waktu bangun pagi jam 7 normal aja gitu ya. Jadi そうですか. Ya, jadi tidak perlu ada kata sifat tertentu untuk menjelaskan hal tersebut.
Ya, kita coba lihat penjelasannya ya. Eh, melakukan sesuatu pada waktu tertentu. Nani-nani ji ni nani-nani mas. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya kita bertanya waktu, kita bisa menggunakan nanji desu ka, nanji desu ka. Tapi kalau misalnya kita ingin bertanya melakukan satu pekerjaan pada waktu tertentu, maka kita bisa gunakan nanji ni tambah kata kerja plus ka. Nanji ni tambah kata kerja plus ka. Ya, bisa nanji ni tabemasu ka. Nanji ni nemasu ka. Nanji ni ryori o shimasu ka. Ya, jam berapa kamu masak? Itu bisa disesuaikan. Kemudian ada kata-kata goro, ya. Goro itu menunjukkan satu waktu, ya. Kira-kira kalau misalnya dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya saya bilang shichiji ni okimasu, berarti saya bangun jam 7 pagi, tepat jam 7 pagi. Tapi kalau misalnya saya bilang shichiji goro ni okimasu, kira-kira saya bangun jam 7, artinya mungkin setiap hari tidak selalu jam 7 tepat ya, tapi mungkin 7 kurang 10, 7 lebih 10, 7 lebih 15 di waktu-waktu yang berbeda, tapi sekitaran jam 7, sehingga digunakan kata shichiji goro ni okimasu. Nah, itulah selain nanji ni bisa juga kalian gunakan kata itsu, ya, kapan, ya, itsu tabemasu ka, itsu nemasu ka, kapan kamu bangun, kapan kamu makan, kapan kamu itsu okimasu ka, kapan kamu bangun. Ya, kalau misalnya kita nggak mau bertanya dengan waktu nanti, kita bisa juga gunakan itsu, ya, sama aja, jadi bisa bertanya dengan nanji ni atau itsu. Silahkan kalian pilih, dua-duanya bisa benar, ya. Hanya kalau nanji ni tentunya kita harus spesifik gunakan jam. Tapi kalau ditanya itsu, berarti bisa jadi kalau misalnya saya bilang itsu party o shimasu ka, nah itu bisa dijawab hanya dengan misalnya hari. Kayobi ni shimasu, ya, kalau misalnya itu. Ya. Nah, itu dua percakapan yang sudah kita bahas pada hari ini. Untuk yang pertama tadi kita sudah membahas tentang penggunaan waktu, penjelasan waktu, tentang kapan, bagaimana untuk menyebutkan jam, bagaimana untuk menunjuk waktu-waktu tertentu. Sementara yang kedua, kita bisa bicara mengenai kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakukan pada waktu-waktu tertentu. Ya, terutama di contohnya tadi kebiasaan bangun. Nanti kita akan coba kita saling bercakap-cakap tentang kebiasaan kita sehari-hari. Ya, kita akan lakukan di kelas. Untuk video ini saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa pada video berikutnya.